students, kembali kita belajar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke students, kita lanjutkan pembelajaran kita. Dan pembelajaran hari ini silahkan simak baik-baik dan kerjakan nanti tugasnya ya. Iya, kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bahan Alkitab kita yaitu Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Efesus 4 ayat 32. Nah, dari kitab tersebut ya, coba dipelajari baik-baik. Setelah mempelajari teks tersebut, tuliskan komentarmu dalam titik di bawah ini. Jangan lupa ambil Alkitab dan bacalah Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13. Apakah kamu mau dan mampu melakukan seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam teks itu? Apa artinya mengampuni seperti setelah Allah melakukannya untuk kita? Nah, ayo kita menyimak cerita. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, bersama putrinya yang berusia 24 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang yang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" tanya Mary. "Betul, Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya, siang itu, seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabannya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya,
banyak orang bertanya kepada Gordon, bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam? Saya telah kehilangan putri saya. Kata-kata kasih menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya baginya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya, sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal itu mencegah terjadinya sesuatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Hati saya terluka, ujar Gordon. Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah atau memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Tugas, apakah makna dari tindakan Gordon Wilson? Mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? 3. Jika kamu adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris?